Halo Sobat Kebun, dimanapun Anda berada, selamat kita ketemu kembali di acara podcast perkebunan. Dan hari ini saya kedatangan tamu. Beliau berasal dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Dan sesuai topik kita di BUNEX kali ini, Perkebunan Indonesia Expo, adalah menjaga ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kita langsung saja. Beliau adalah Raffi Pratama. Selamat datang Mas Raffi. Selamat siang. Sorry tadi belum kenal Pak Mula. Iya. Siap. Thank you nih. Selamat datang di Terima kasih. Perkebunan kita pada hari ini. Saya manggil apa nih? Pak, Mas, soalnya masih Mas aja ya. Oke. Mas Raffi. Siap. APROBI, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Mungkin salah satu dari pemirsa Sobat Kebun kita ini belum tahu apa sih itu APROBI? Ya, jadi APROBI betul Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Dari namanya sendiri biofuel ya. Jadi mungkin masih ada yang mensalah kaprahkan bahwa kita ini hanya biodiesel, tapi tidak. Kami Asosiasi Produsen Biofuel itu terdiri dari pengusaha biodiesel dan juga bioetanol. Jadi mayoritas memang biodiesel. Kita ada 24 perusahaan biodiesel dan hanya satu 24 ya. Hanya satu untuk yang bioetanol. Jadi memang mayoritas biodiesel, tapi intinya sesuai dengan namanya kami mewadahi perusahaan yang bergerak di bidang produksi biofuel, gitu sih intinya. Mas Raffi, cerita dong, apa sih bedanya biofuel sama bioetanol itu? Jadi biofuel itu sebenarnya term umum yang secara general adalah menjelaskan bahan bakar yang dari nabati. Bahan bakar. Bahan bakar kan banyak ya, tapi intinya kalau kita sebut biofuel itu bahan bakar, segala jenis bahan bakar yang dari nabati gitu, bukan yang dari minyak fosil. Jadi kalau misal biofuel itu kalau di kita kan paling banyak biodiesel. Biodiesel itu adalah bahan bakar nabati yang mensubstitusi produk diesel, atau biasa kita sebut minyak solar lah, yang buat truk, yang buat kapal, yang buat kereta, yang mesin-mesin besar. Nah, kalau bioetanol sendiri itu produk substitusi untuk minyak bensin. Kita biasanya nyebut bensin lah. Bensin atau jadi satu untuk diesel, satu untuk bensin. Jadi ya gitu sih. Jadi kalau ditanya biofuel itu apa ya, secara umum lah. Cuma nanti kalau lebih mendalam itu yang paling umum itu ada biodiesel dan bioetanol. Meskipun kalau kita ngomong biofuel sekarang udah makin banyak. Yang baru-baru ini update itu adalah sustainable aviation fuel, atau kita sebut biasanya bioaftur. Buat pesawat itu udah ada. Oh ya? Buat pesawat dari kelapa sawit udah ada. Dari cangkangnya, dari bijinya itu, kernelnya itu udah jadi. Pertamina udah bisa bikin, udah ada. Jadi kalau misal gak lama setelah launching tuh di bandara banyak tuh iklannya Pertamina Sustainable Aviation Fuel. Itu jadi itu udah, 100%? Enggak. Jadi udah adalah sempat commercial flight pun trialnya udah pakai, itu 2,4% sih, memang masih kecil. 2,4%. Betul. Jadi dan masih banyak lagi lah kalau untuk biofuel gitu. Kalau kita ngomongin biofuel lah yang ada gitu. Meskipun sekarang kalau di Indonesia sih memang paling besar penggunaannya itu adalah biodiesel. Kalau mungkin suka dengar juga kalau biodiesel itu sekarang program mandatorinya namanya B35. B35 mungkin pernah dengar ya? Pernah dengar. Jadi sekarang itu statusnya di B35. Jadi kalau teman-teman itu beli produk minyak solar ya, entah itu di pom bensin manapun, itu sudah pasti di blend dengan 35% biodiesel. Mas Raffi, tolong diceritakan ke kita supaya Sobat Kebun kita ini bisa jelas. B35 tadi ya, itu adalah biodiesel. Artinya ada sebagian daripada minyak solar itu yang dicampurkan. Betul gitu ya? Betul. Jadi kalau misal teman-teman itu udah jadi sekarang tuh kalau teman-teman beli, biasanya
sebut merek aja lah. Kalau di Pertamina itu kan let's say namanya biosolar. Itu udah pasti dicampur dengan 35% biodiesel yang berbasis kelapa sawit. Gitu. Jadi sudah, soalnya itu programnya pun mandatori gitu. Jadi sudah mandatori bahwa penggunaan minyak diesel di Indonesia itu 35%-nya adalah dicampur dengan biodiesel. Saya kok kayak menganggap ini satu solusi. Karena kalau kita lihat isu-isu saat ini ya, selalu yang dikedepankan adalah environment, ya kan, ramah lingkungan, dan itu bisa diperoleh dari sektor kelapa sawit. Betul. Tadi sudah disampaikan biodiesel. Nah, saya coba akan dalami di situ, Mas Raffi. Jadi biodiesel saat ini kita mandatori B35 saat ini. Ada arahan Bapak Presiden. Betul. Bahkan sampai dengan B50 kalau tidak salah. Di acara BUNEX ini juga kita memperlihatkan hal tersebut. Kenapa sih mesti naik-naik terus begitu? Satu yang pasti dengan dengan menggunakan satu biodiesel kan bahan bakunya kelapa sawit ya, which is kelapa sawit yang kita produksi sendiri, kita produsen kelapa sawit terbesar. Jadi dengan mungkin memperkecil ketergantungan kita kepada minyak solar yang itu diesel, yang itu mungkin beberapa masih ada yang impor ya, itu yang pasti kan akan meningkatkan kemandirian energi kita gitu, secara domestik gitu. Jadi kita semakin bisa lebih mandiri, bisa lebih tidak bergantung dengan satu mungkin itu impor, dua itu bergantung dengan bahan bakar yang berbasis fosil gitu. Pergeseran ya, berarti dari fosil ke nabati. Betul. Mungkin kalau bisa cerita sedikit, program mandatori biodiesel ini memang kan tidak langsung B35 ya. Itu dulu tuh mulai kayak B5, B10 itu mungkin sekitar 2015, 2016 kalau tidak salah. B35 mulai 2023 dan ya semakin kesini semakin besar sih dorongannya. Kita juga merasakan bahwa memang pergeseran ke bahan bakar nabati ini, entah itu biodiesel atau secara keseluruhan ya, energi yang lebih bersih, energi yang terbarukan, itu memang kita rasakan dan itu memang hal yang sangat baik gitu untuk kita gitu. Terlebih kita punya sumber yang sangat besar gitu di Indonesia gitu untuk bahan bakar nabati tersebut. Ada kekhawatiran nggak sih kalau naik-naik terus ya, mulai tadi kalau dicerita ada B5, B10, 15 dan seterusnya sampai dengan saat ini B40 ya kalau nggak salah, itu bahwa kita tidak akan mencukupi. Pendapat Mas Raffi? Tidak akan mencukupi dalam apanya nih? Artinya bahan baku untuk pasokan. Baku ya, Untuk bahan baku memang mungkin kalau kekhawatiran bisa dibilang ini agak sensitif, cuma memang itu pasti akan selalu terjadi tuh isu-isu yang food versus energy gitu kan, kayak terus mungkin ya isu-isu mahal gara-gara ini, mahal gara-gara itu gitu. Itu memang pasti ada. Jadi ya yang kita butuhkan sih memang lebih ke dukungan pemerintah dan juga dukungan semua stakeholder sih pastinya. Apalagi kan kayak misal bahan baku kita ya ultimately ujungnya dari CPO lah, dari kelapa sawit. Jadi kan pasti kita juga mengharapkan kepastian supply dan mungkin dari kebun pun bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Jadi secara bahan baku untuk semua sektor itu bisa lebih aman gitu. Tadi disebut 29 ya anggota. 24 ya, 24 atau 25 ya, saya lupa, cuma segitulah. Satu bioetanol. Let's say misalnya 23 yang berbasis CPO. Nah, apakah 28 tadi, 24 tadi itu saat ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biofuel kita? Jadi dalam mengimplementasikan mandatori entah itu B20, B35 segala macam, itu pasti memperhitungkan kesanggupan kita juga gitu, kesanggupan kami sebagai produsen untuk mensuplai gitu. Jadi dari pemerintah pun selalu memastikan bahwa dengan mandatori yang diimplementasi sekarang, kebutuhan supply produksinya memang mencukupi gitu. Jadi kalau untuk peningkatan nanti bisa ke B40, B50 itu pasti harus dipastikan juga
dari sisi produksinya mencukupi atau tidak gitu. Jadi sangat berkait dengan hulunya ya. Betul, memang itu emang ya bisa dibilang selalu hand in hand lah untuk pengembangannya gitu. Saling mendorong dan saling mengejar juga gitu. Itu niscaya sih memang tamu kami yang kemarin itu juga menceritakan bahwa end to end-nya tuh harus jelas memang. Betul. Katanya dari hulu sama hilir itu artinya perlu ada keterpaduan yang betul. Nah, kalau dilihat dari potensi sekarang ya, dengan produksi kurang lebih 48 ya ton CPO per tahun, itu terakhir posisi tahun 2023 itu sudah bisa mendukung kebutuhan bahan baku ya dari biofuel itu. Untuk saat ini bisa sih. Untuk saat ini masih mencukupi ya, terutama dengan B35 sekarang itu memang kita lihat masih oke, meskipun memang beberapa concern dari anggota pun di saat produksi memang agak rendah itu memang agak mesti lebih berjuang lah mencarinya gitulah. Maksudnya berjuang dalam artian mungkin harganya agak lebih sedikit naik ya, itu memang market lah seperti itu ya. Jadi tapi untuk dibilang cukup apa enggak ya sekarang masih cukup lah gitu. Kita masih berjalan untuk produksi B35 lancar lah gitu. Oke. Gitu. Mas Raffi, ada nggak sih biofuel atau biodiesel kita yang dihasilkan dari CPO tadi itu yang kita jual keluar, artinya kita ekspor? Gitu. Jadi tidak hanya dalam negeri? Tidak hanya dalam negeri. Jadi memang satu, memang karena ini kan programnya mandatori ya biodiesel ini. Jadi memang kita pasti mengutamakan untuk supply ke dalam negeri, supply domestik gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi ketika kita ada akses dan mungkin memang ada demand juga dari luar negeri ya untuk pasar ekspor gitu. Jadi kalau dibilang ada atau tidak keluar negeri ada, meskipun ya itu balik lagi tergantung supply kita mencukupi atau tidak, lagi ada akses atau tidak, dan juga demand dari luar negeri gitu sih. Yang itu memang pasarnya tidak selalu apa ya, kadang bisa ekspor, kadang enggak gitu intinya. Saya punya data, Mas Raffi, saya dapat dari beberapa media ya, bahwa pendapatan devisa Indonesia dari ekspor kelapa sawit aja itu kurang lebih 500-an triliun. Ini luar biasa sekali ini. Di dalamnya itu mungkin ada biodiesel ya? Iya, pasti ada. Kalau ini artinya sobat perkebunan, kami mau sampaikan begini. Kalaulah ini dikembangkan dengan produk-produk atau turunan yang dikembangkan jauh lebih variatif lagi, tentu ini menjadi hal yang sangat baik ya. Sangat baik. Nah, kami ada pertanyaan sebenarnya Mas Raffi ya. Kalaulah memang industri biofuel ini, biodiesel ini bisa terus berkembang, sejauh mana potensinya? Let's say misalnya kita bicara bicara mimpi gitu. Mungkin nggak sih B100? Wah, itu pertanyaan paling mahal itu sepertinya. Semua orang pasti pengen tahu jawabannya, juga pengen bisa menjawab. Tapi ya mungkin yang sebagai kami asosiasi bisa sampaikan ya, mungkin lebih ke kita pasti akan mendukung program pemerintah gitu. Kita kan di sini menjalankan B35 pun memang ya bergantung dengan program pemerintah gitu ya. Karena kalau tidak ada program pemerintah pun ya nggak bakal ada lah demand untuk biodiesel di dalam negeri gitu. Jadi memang yang bisa kami sampaikan di sini ya pasti apapun dorongan dari pemerintah, program-program pemerintah pasti akan kita dukung gitu. Kita dukung, kita siap menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan industri biodiesel. Dan ya itu terlepas dari B50, B60 dan apapun seterusnya kita pasti akan berusaha mendukung sih gitu Mas. Nah, ada nggak Pak Mas Raffi kira-kira penetrasi gitu ya? Karena ini kan barang yang diekspor juga kan kepada misalnya dunia internasional gitu, yang dilakukan aprobi selama ini mungkin ke negara-negara yang concern terhadap ramah lingkungan gitu. Ada activity penetrasi dari aprobi? Dari aprobi sih yang pasti kalau apa ya, semacam promosi, semacam edukasi ke luar negeri lah. Kita juga kita dulu sempat aktif kalau misal Indonesia sedang ada konferensi di luar negeri gitulah,
Aduh aku lupa namanya. Oh COP itu COP yang COP. Okay. Aprobi kita juga ada ikut andil di situ. Okay. Jadi sebagai bagian dari ya stakeholder biofuel yang cukup besar ya di kita gitu. Jadi kita cukup aktif untuk mempromosikan ke luar negeri pun kita cukup aktif gitu. Oke. Gitu berarti sih. Aprobi ini cukup aktif ya, artinya tidak hanya menjalankan program-program mandatorinya pemerintah, tapi juga melakukan penetrasi ya. Betul. Jadi yang pasti kita dari Aprobi pun kita cukup aktif dalam mempromosikan, mengedukasi masyarakat. Jadi kayak seperti di acara Bunex ini kan kami juga membuka booth. Kami membuka booth, silakan yang ingin datang, silakan tanya-tanya aja, ngobrol-ngobrol kita di situ. Yeah. Kita juga kalau di pameran-pameran seperti ini, terlepas dari Bunex, dari pameran-pameran besar lain pun, kalau itu ada slotnya untuk kita yang gimana kira-kira kita bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi pasar gitu dalam hal biofuel, kita cukup aktif untuk membuka booth sih. Jadi sobat kebun, Mas Raffi ngajak kita nih menghadiri Bunex, Perkebunan Indonesia Expo. Di dalamnya ada booth-nya Aprobi. Kita bisa tanya jauh lebih banyak lagi, yang detail barangkali ke Aprobi, bagaimana atau apa-apa saja yang bisa kita ambil peluang-peluang di situ sehingga bisa memberikan manfaat bagi bangsa kita. Nah, satu terakhir pertanyaan dari kami Mas Raffi. Apa nih harapannya Aprobi, baik terhadap industri ini sendiri, pemerintah maupun juga masyarakat umum? Harapannya dari Aprobi, satu yang pasti kembali lagi kita sampaikan ya, bahwa kami siap menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan industri dan juga program biodiesel atau biofuel utamanya ya, untuk mencapai meningkatkan kemandirian energi Indonesia ya. Pasti kan akhir-akhir ini memang sudah tidak hanya kemandirian pangan lagi, kemandirian energi juga kan ini sudah sangat didorong nih. Jadi kami siap untuk mendukung program-program pemerintah, dan juga mungkin harapannya semua stakeholder ya kalau kita omongin lebih paling luas kan ini sawit lah ya, sawit dalam pasti koordinasinya, kerjasamanya saling berkembang di seluruh level hulu sampai ke hilir di biodiesel gitu. Jadi paling siap lah ya. Ya harus siap dong, harus siap. Gitu. Jadi kerjasamanya dari semua stakeholder gitu untuk mengembangkan industri sawit gitu. Ya. Kami apresiasi Aprobi luar biasa atas kehadirannya. Terima kasih Mas Raffi atas kehadirannya, bersedia hadir di podcast Bun kita pada sesi Bunex kali ini. Baik sobat kebun, demikian sesi podcast Bun kita pada hari ini, dan saya yakin Aprobi atau industri biodiesel kita ini dengan adanya kebutuhan bahkan juga permintaan-permintaan dari dunia internasional bahwa ramah lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, demikian kami cukupkan podcast Bun kita pada hari ini. Jangan lupa hadiri terus Perkebunan Indonesia Expo di AISBSD tanggal 12 mulai dari kemarin sampai dengan hari Sabtu tanggal 14. Be there, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.